Anda menyaksikan Breaking News Presiden Pilihan Rakyat Pemirsa bersama saya Vena Kintan. Website resmi Komisi Pemilihan Umum KPU sempat tidak dapat diakses pada hari pemungutan suara karena diretas. Namun pihak KPU memastikan serangan cyber tersebut sudah diatasi dan Sirekap sudah bisa diakses. Laman resmi Komisi Pemilihan Umum KPU tak lepas dari gangguan siber saat pemilu berlangsung. Akibatnya, laman resmi KPU tak dapat diakses masyarakat. Menurut Komisioner KPU yang juga Koordinator Divisi Data Betty Epsilon Idrus, ada ratusan juta serangan siber terhadap KPU selama masa pemilu 2024. Serangan siber itu berupa Distributed Denial of Service atau DDoS. Tak hanya situs resmi KPU, situs pendukung KPU juga turut jadi sasaran serangan siber. Saat ini Satgas Keamanan Siber telah menangani serangan-serangan siber tersebut sehingga situs KPU dan juga situs Sirekap sudah bisa diakses. Ratusan juta DDoS itu menyerang ratusan juta, saya nggak bilang puluhan, nggak bilang nggak bilang satuan, tapi ini ratusan juta itu serangan ke website KPU luar biasa. Padahal website itu kan berisikan informasi, data terkait dengan bukan hasil. Kalau hasil di info pemilu. Jadi hampir semua situs yang dimiliki oleh KPU diserang dan memang di website kpu.go.id ini lumayan serangan terhadap website tersebut dari ratusan. Ini udah bisa. Ini kan linknya ke infopemilu.kpu.go.id udah bisa. Ini aman website utama aja, Bu. Hah? Di awal mungkin penyesuaian dilakukan di daerah, tapi sekarang sudah aman insya Allah. Saat ini proses penghitungan suara oleh KPU masih berlangsung. Dari Jakarta, Margareta Novita, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pemirsa jalannya pengawasan pemilu? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI. Selamat siang Bu Loli. Selamat siang. Oke, Bu Loli sampai saat ini suaranya ya? Terdengar Bu Loli, sampai sejauh ini sudah ada berapa laporan yang masuk ke pihak Bawaslu RI dan laporannya ini soal apa saja Bu? Saat ini masuk ke Bawaslu RI sampai per hari ini ada 5 laporan terhadap dugaan pelanggaran. Misalnya adalah soal dugaan sudah tercoblosnya surat suara, diantaranya itu. Sedangkan untuk data laporan yang masuk kepada jajaran di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu belum berproses di kami karena kami pun sedang menunggu informasi dari daerah. Tapi yang masuk ke Bawaslu RI sampai saat ini 5 laporan. Oke, sudah ada 5 laporan Bu. Lalu apa yang kemudian yang akan dilakukan Bawaslu berkaitan dengan laporan-laporan yang sudah masuk sampai saat ini? Tentu untuk laporan yang sudah masuk, Bawaslu akan melakukan langkah untuk melakukan kajian untuk keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Jika memang syarat formilnya, materialnya terpenuhi, maka tentu akan diregister, kemudian mengikuti proses persidangan. Nah, sedangkan dalam proses ini tentu kita sama-sama tahu Bawaslu punya keterbatasan waktu, hanya 7+7, 14 hari ya. Jadi kita juga nanti akan berlomba dengan kecepatan waktu, di saat yang sama kita harus memastikan betul-betul soal bisa dibuktikannya dugaan pelanggaran ini. Oke, dari kelima laporan yang sudah masuk ke pihak Bawaslu RI, apakah memang ada laporan berkaitan dengan informasi di TPS Ciputat Tangerang Selatan, Bu, yang sempat disebut bahwa ada salah tulis begitu? Saya harus cek dulu ya, karena laporannya kan bersifat rekap kalau dari tim penanganan pelanggaran. Tetapi kalau untuk segala hal yang sudah viral, misalnya video-video yang bertebaran di media sosial, ini juga menjadi perhatian Bawaslu dan kami melakukan penelusuran. Terhadap yang viral-viral itu, langkah yang dilakukan Bawaslu adalah mengecek apakah laporan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu sudah terekam dengan baik akan peristiwa itu. Lalu kami melakukan analisa terhadap LHP. Jika masih dibutuhkan informasi tambahan, tentu kami akan melakukan penelusuran.
Tapi jika dianggap cukup dan memang terpenuhi unsur-unsur dugaan pelanggarannya, maka berproses di Bawaslu setempat. Seperti itu. Oke, Bu Loli tadi sudah menyinggung mengenai 5 laporan yang sudah masuk ke pihak Bawaslu begitu. Salah satunya adalah mengenai dugaan sudah tercoblos. Apakah memang ada laporan lain berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan dari laporan yang sudah masuk oleh pihak Bawaslu? Iya, laporannya kan pasti beragam ya. Tetapi pada prinsipnya laporan ini berkenaan dengan dugaan pelanggaran saat proses pungut hitung. Nah, dalam konteks ini Bawaslu juga perlu menyampaikan ke publik bahwa saat ini sudah ada 139.283 upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu selama masa pungut hitung. Nah, upaya pencegahan ini untuk mengatasi berbagai dugaan pelanggaran administrasi misalnya yang terjadi di lokasi TPS. Termasuk dalam konteks ini adalah karena situasi banjir, bencana alam dan lain sebagainya, sehingga beberapa tempat kan harus melakukan pemilu lanjutan, bahkan ada yang harus melakukan pemilu susulan karena soal keterbatasan logistik akibat akses yang terputus. Nah, tadi disinggung bahwa ada beberapa titik yang harus melakukan pemilu lanjutan, Bu. Datanya sampai saat ini yang sudah dipegang Bawaslu ada berapa, Bu, di wilayah Indonesia? Iya, kalau di wilayah Indonesia kami pun akan menunggu sampai jam 16 sore ini karena datanya terus berproses. Tetapi misalnya untuk DKI Jakarta saja kita sudah punya 17 nanti TPS yang akan melakukan PSU ya dalam konteks ini. Maka kita akan lihat pelaksanaannya di tanggal 24 hari Sabtu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana secara teknis ini dikawal prosesnya. Jadi kalau lihat datanya DKI Jakarta, misalnya ya, nih saya lihat dulu data DKI Jakarta pemilu susulan dan lanjutan. Maksud saya yang akan dilakukan tanggal 24 Februari hari Sabtu untuk proses yang kemarin sempat terhenti dan tidak bisa dilakukan. Sedangkan untuk potensi PSU saat ini sedang dilakukan kajian mendalam. Apakah memang harus dilakukan PSU mengingat sudah ada misalnya upaya perbaikan atau saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu serta sudah ada tindakan yang diambil oleh KPPS. Nah, saat ini sedang dalam melakukan kajian ya. Angkanya nanti kami akan sampaikan besok karena saat ini sedang berproses untuk pengkolekan data. Oke, tapi mayoritas untuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari kemarin kan sudah selesai begitu ya, Bu. Apa kemudian pengawasan yang sudah dilakukan oleh pihak Bawaslu di hari pencoblosan 14 Februari kemarin dan adakah evaluasi yang mungkin bisa dilakukan untuk pemilu-pemilu susulan nantinya? Iya, kalau melihat dari hasil pengawasan Bawaslu tanggal 14 itu kan melakukan pengawasan terhadap mulai dari proses persiapannya, lalu pelaksanaan pemungutan suaranya, sampai proses penghitungan suaranya di tingkat TPS, lalu pergeseran ke gudang logistik gitu ya. Nah, dalam konteks ini pengawasan dilakukan secara melekat oleh jajaran pengawas pemilu dalam tahapan-tahapan itu. Nah, lalu dalam konteks hari ini, maka setelah kita lihat berbagai potensi pelanggaran administrasi yang terjadi ya, termasuk saran perbaikan yang sudah dikeluarkan Bawaslu untuk secepatnya mengatasi persoalan di lapangan, angkanya kan besar, 139.283 yang berhasil dihimpun oleh Bawaslu upaya pencegahan itu. Rata-rata kalau melihat prosesnya, maka kecenderungannya akibat minimnya pengetahuan jajaran KPPS, misalnya soal keharusan menempel DPT di lokasi, bagaimana cara memperlakukan DPTB, bagaimana cara memperlakukan DPK. Jadi persoalan teknis ini nampaknya menjadi tantangan serius kita, mengingat pemahaman jajaran di bawah itu akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pemungutannya. Nah, ini salah satu evaluasi yang Bawaslu lakukan. Yang kedua juga kemarin kan teman-teman pemantau sudah menyampaikan hasil laporannya dan bisa juga memotret soal misalnya sirekap yang berbeda antara hasil yang muncul dengan hasil yang sifatnya fisik. Ternyata berbeda. Nah, terhadap hal ini Bawaslu sedang berproses untuk memberikan saran perbaikan ke KPU jika memang sirekap malah dalam situasi hari ini belum bisa membidik informasi yang akurat
karena soal kemampuan membaca huruf digital, angka digitalnya masih punya kendala, maka Bawaslu memberikan saran perbaikan untuk menghentikan dulu Sirekap, tetapi tetap mendorong untuk terus dipostingnya ya, tetap diposting, tetap diunggah untuk cek hasilnya sehingga nanti menjadi data yang bisa dilihat oleh publik. Nah, ini salah satu hasil evaluasi kami meminta Sirekap untuk dihentikan, dilakukan perbaikan secara kompeten, secara cepat, setelah semuanya baik baru kemudian dibuka kembali sehingga meminimalisir asumsi negatif atau asumsi-asumsi yang berdasarkan situasi yang berkembang tapi belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi langkah yang penting supaya publik mendapatkan informasi yang akurat. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI atas waktunya siang hari ini. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang.